Welcome back to Study with Tinda. Annyeonghaseyo 여러분, dalam video kali ini kita akan melanjutkan ke bab 5 workbook tentang kegiatan keseharian. Sebelumnya kita sudah mengerjakan soal-soal yang ada di modulnya, oke? Yang pertama, kita lihat dulu nomor 1 di sini. Perhatikan gambar berikut dan tulislah dalam bahasa Korea seperti contoh. Nah, contohnya ini jam 12:10. Berarti bahasa Koreanya adalah 12시 10분. Ya. Atau kalian juga boleh tulis di sini misalnya 12:10. Oke. Lalu yang nomor 1. Ini jam 2:30. Ya, atau setengah 3. Berarti bahasa Koreanya adalah jam 2 adalah 2시, lalu 30 menit yaitu 30분. Atau bisa juga disingkat menjadi 2시 반. Ya, 30 menit itu adalah ban. Oke, yang nomor 2 ini adalah jam 5:55 menit atau jam 6:05. Berarti jam 5 bahasa Koreanya adalah dasosi, lalu 55 menit yaitu pun. Ya, 55 menit. Lalu yang ketiga ini jam 9. Pas. Berarti jam 9 bahasa Koreanya adalah hopsi. Yang keempat ini jam 11:20 menit. Berarti jam 11 adalah si atau yoransi. Yoransi 20 menit berarti i ship pun. Oke ya. Lalu yang kedua ini kita diminta untuk menghubungkan dengan lawan katanya. Ya, ada ojon, lalu ada nat, lalu ada 출근 hada, lalu ada 시작 hada, lalu di sini ada kenada, ohu, 밤 퇴근 hada. Ya, berarti yang ojon pasangannya adalah yang ohu. Lalu nat pasangannya adalah atau lawan katanya adalah 밤. Kemudian 출근 hada lawan katanya berarti 퇴근하다. 시작하다 berarti lawan katanya adalah 끝나다. Oke. Lalu di sini kita diminta untuk memilih pilihan jawaban yang sesuai. Di sini ada pilihan jawabannya. Yang pertama adalah 배우다. 배우다 adalah belajar, lalu ada 읽다 yaitu membaca, lalu ada 청소하다. 청소하다 itu bersih-bersih. Lalu kemudian di sini ada 시작하다 itu mulai, lalu 끝나다 artinya selesai. Ya, kita baca di sini. Yang A, 학교에서 무엇을 배워요? 학교에서 무엇을 배워요? Belajar apa di sekolah atau di sekolah belajar apa? Ya, lalu di sini 한국말을 blank blank blank. 한국말을 itu bahasa Korea. Berarti belajar bahasa Korea. Jawabannya berarti 한국말을 배워요. Oke. 배워요. 배워요. Jadi ini tuh nggak mesti harus satu jawaban, satu soal, satu jawaban ini ya. Ini bisa dipakai 2 kali gitu ya. Kemudian di sini lanjut percakapannya. 몇 시에 수업을 blank blank blank, jam berapa suap itu kelasnya ya. Berarti
jam berapa mulainya ya. 시작하다, 시작해요. ya, 시작해요. berarti 몇 시에 수업을 시작해요? jam berapa mulai kelasnya? Lalu di sini jawabannya 9시에 시작해요. ya, 시작해요. mulainya jam 9, pada jam 9. Lalu percakapan selanjutnya 몇 시에 수업이 blank blank blank. Nah, tadi kan mulainya, berarti sekarang menanyakan kapan atau jam berapa selesainya. Berarti di sini 몇 시에 수업이 끝나요 ya. Lalu dijawablah di sini. 오후 12시 55분에 끝나요. selesainya pada jam 12:50 PM atau jam 12:50 siang. Ya, hampir jam 1. Kemudian di sini, 일요일에는 보통 무엇을 합니까? biasanya melakukan apa pada hari Minggu. Berarti 일요일에는 보통 방을. Nah, 보통 방을 biasanya pada hari Minggu. Ini 방 itu kan kamar. Ya, berarti 청소하다. berarti membersihkan kamar ya. 청소해요. bersih kamar. 청소해요. Oke, selanjutnya di sini mereka melakukan apa? Perhatikan gambar berikut dan tulislah kalimat dengan kata di dalam kotak di bawah ini. Ya, di sini ada 일어나다, bangun tidur, lalu 일닦다, menggosok gigi, 세수하다, mencuci muka, lalu ada 숙제하다, mengerjakan PR, 청소하다, bersih-bersih ya. 목욕하다 itu mandi, 출근하다, berangkat kerja, 퇴근하다, pulang kerja, 보다, menonton, 읽다, membaca, 배우다, belajar, 자다, tidur. Oke. Yang pertama di sini ada Jihun. Contohnya di sini ya. Ini sepertinya bebersih, lalu membaca dan mandi. Ya, yang kedua di sini ada Subin. Berarti di sini bangun tidur, lalu mencuci muka dan pergi kerja. Ya, kemudian di sini ada Junyong. Di sini dia menonton TV, lalu mengerjakan PR, kemudian tidur. Ya, di sini contohnya. Jihun, 방을 청소해요. Nah, membersihkan kamar. 방을 청소해요. Oke. Kemudian berarti yang nomor 1 ini 책을 읽어요. Ya. membaca buku. 책을 읽어요. Oke. Kemudian di sini dia mandi, berarti 목욕해요. Sorry, di sini kecoret. Sini ya. 목욕해요. 목욕해요. Oke, kemudian Subin, apa yang dilakukan Subin? Bangun tidur, berarti di sini 일어나다 ya. 일어나다 berarti jadi 일어나요. Kemudian dia mencuci muka. 세수해요. 세수해요. Kemudian berangkat kerja atau berangkat ke kantor. Berarti 출근해요.
출근해요. Yang ketiga, ini Junyong. Kegiatannya berarti menonton TV. Kita bisa tulis di sini 텔레비전을 봐요. Wayo. Yang nomor 2, mengerjakan PR berarti 숙제를 해요. bisa 숙제예요 atau 숙제를 해요. Kemudian yang nomor 3-nya dia tidur berarti 자요. Oke, selanjutnya di sini kita lihat di sini ada jada, boda, mokda, kombohada. Jadi ini kata dasarnya, kemudian ini ditambahkan akhiran a atau oyo, ayo atau oyo, kemudian di sini sama tapi dalam bentuk tanya. Ada yang masih ingat apa bedanya? Gimana cara membedakannya? Apakah itu bentuk pernyataan atau pertanyaan? Kalau akhiran ayo dan oyo ini itu tergantung nadanya ya. Kalau misalnya nadanya datar itu berarti pernyataan, tapi kalau nadanya dinaikkan itu akan menjadi pertanyaan. Oke. Di sini ada 13 tapi satu udah diisi di sini contohnya ya. Ironayo. Berarti tinggal ditambahin aja tanda tanya di akhirannya. Berarti nadanya akan menjadi ironayo gitu ya. Ironayo. Nah, kemudian ir을 닦다 berarti ir을 닦아요. Ini juga sama. ir을 닦아요. ir을 닦아요. Kemudian 세수해요. 세수해요. Kemudian di sini 세수해요. Nah, kalian juga boleh tulis artinya di sini ya. Kemudian ikta berarti 읽어요. Kemudian di sini 읽어요. Kemudian danida berarti danida berarti da녀요. Kemudian sini da녀요. Kemudian 배우다 jadi 배워요. 배워요. Sini sama 배워요. Kita lanjut. 숙제하다 berarti 숙제해요. Di sini 숙제해요. Kemudian ada 청소하다 berarti 청소해요. Sini berarti sama 청소해요. Kemudian di sini 목욕해요. mandi. 목욕해요. Di sini berarti sama 목욕 해요. Lalu ada 출근하다. Berangkat kerja, berarti 출근해요. Di sini 출근해요. Lalu 퇴근해요. berarti 퇴근하다 berarti jadi 퇴근해요.
Lalu di sini jadi 퇴근해요. Kemudian 시작하다 berarti jadi 시작해요. Di sini 시작해요. Kemudian 끝나다 berarti jadi 끝나요. Di sini jadi 끝나요. Oke. Oke, selanjutnya kita diminta untuk perhatikan gambar dan tulislah apa yang sedang dilakukan. Yang pertama di sini kegiatannya mencuci muka, ya. Minjun 씨가 세수해요. Apakah Minjun mencuci muka? Jawabannya berarti 네, 세수해요. Ya, 세수해요. Ya, mencuci muka, gitu ya. Lalu yang kedua di sini 유진 씨가 친구를 만나요. Apakah Eugene bertemu teman? Tapi di gambar sini kelihatannya dia sedang menunggu bus. Ya, menunggu bahasa Koreanya adalah 기다리다. Lalu kalau ditambahkan akhiran ayo atau oyo, ini akan berubah menjadi 기다려요. Ya. Karena di sini kan iyeng, berarti i, lalu dengan akhiran oyo, berarti jadilah huruf yo, ya. Jadi 기다려요, seperti macam danida, jadi dañoyo, gitu ya. Jadi di sini jawabannya anyo. 보스를 기다려요. Oke. Kemudian yang nomor 3 di sini Minjun 씨가 목욕해요. Apakah Minjun mandi? Gitu jawabannya 네. 목욕해요. Kemudian yang 4 유진 씨가 텔레비전을 봐요. Apakah Yujin menonton TV? Jawabannya tidak, 아니요. Dia sedang apa? Dia sedang membaca buku. Berarti 아니요. 책을 읽어요. Oke ya. Lanjut. Di sini kita tentang partikel egada. Perhatikan gambar lalu tulislah dalam bahasa Korea seperti contoh. Nah, di sini tempatnya lalu kegiatannya. Berarti kalau egada berarti di sini 학교에 가요. Ya. Kemudian di sini 도서관 가다 berarti jadinya 도서관에 가요. Lalu di sini 집 오다 berarti 집에 wayo. Nah, kalau gak ada itu kan pergi, lalu wayo itu datang, gitu ya, datang ke rumah. Kemudian di sini 수영장. 수영장 adalah tempat berenang, ya, tempat berenang. Tempat berenang. Jadi 수영장 다녀요. 수영장에 다녀요. 다녀요 itu berarti dia pulang pergi, gitu ya. Kegiatannya tuh pulang pergi. Lalu yang keempat di sini 회사 출근하다. berarti 회사에 출근해요. Oke ya.
Lanjut, di sini partikel an, partikel negasi. Kita lihat dulu contoh percakapannya. Di sini 지금 텔레비전 봐요. Sekarang menonton TV. Jawabannya 아니요, 텔레비전 안 봐요. Tidak menonton TV. Gitu ya, tinggal ditambahin an sebelum kata kerjanya. Ya, di sini. Yang pertama, 7시에 일어나요. Bangun tidurnya pada jam 7. Anyo berarti 7시에 an 일어나요. Tinggal tambahin an sebelum kata kerja. Yang kedua, 한국대학교에 다녀요. Pergi ke sekolah. Berarti jawabannya adalah an 다녀요. Lalu nomor 3, 학교에서 영어를 배워요. Apakah belajar bahasa Inggris di sekolah? Jawabannya berarti 아니요, 안 배워요. Oke. Yang keempat, 일요일에 청소를 해요. Apakah bebersih pada hari Minggu, bersih-bersih di hari Minggu? Jawabannya 아니요. Nah, kalau yang heo ini kita bisa tulis ini 아니요. 청소를 안 해요. Ya, bukan 안 청소를 해요, tapi 청소를 안 해요. Oke. Yang kelima, 아침에 목욕해요. Apakah mandi di pagi hari? Jawabannya 아니요. Kalian bisa tulis ayo aneo atau kamu mau tulis 목욕 안 해요. Gitu. Oke, selanjutnya kita diminta untuk membuat kalimat dengan menggunakan kata yang diberikan seperti contoh. Nah, di sini contohnya 8시 30분에. Di sini 학교에 가요. 학교에 가요. Di sini jam 7.30 침대. 침대 itu kamar. 일어나요. 일어나다 berarti bangunnya di kamar. Kemudian jam 8 tuh sesuada cuci muka di rumah. Lalu jam 9 학교 한국말 배워요, belajar bahasa Korea di sekolah. Kemudian ohu 한시, sini ada 식당 점심 먹다, berarti makan siang di kantin. Kemudian atau di restoran ya, tempat makan lah pokoknya. Kemudian jam 2 di sini 두시 도서관 숙제하다, berarti mengerjakan PR di perpus. Kemudian jam 4-nya di sini bertemu teman. Lalu jam 6 di sini odaji, berarti pulang ke rumah, balik ke rumah, kembali ke rumah. Jam 7 di sini 먹다 저녁, berarti makan malam. Kemudian jam 8 di sini television boda, menonton TV. Kemudian jam 10 di sini 기숙사 자다, tidur di asrama 기숙사. Oke. Yang pertama dulu ya, jam 7.30, berarti 7 itu adalah ilkop si 30 bisa kalian tulis 30 atau langsung aja ke yang singkat jadi ban ilkop si bane, berarti 침대에서 일어나요. Ya, 일어나요. Jadi bangun tidur di kamar pada jam 7.30 ya. Kemudian nomor 2 jam 8 berarti 여덟 시 8시에
cuci muka di rumah berarti 집에서 세수해요. Yang ketiga, jam 9 berarti 9시에 belajar bahasa Korea di sekolah berarti 학교에서 한국말을 배워요. Oke. Yang keempat, 오후 1시에 sini ya. 오후 1시에 식당에서 점심을 먹어요. Ya, makan siang di kantin pada jam 1 siang. Oke, yang kelima berarti di sini jam 2 yaitu 2시에 도서관에서 숙제해요. Atau 숙제를 해요 juga bisa ya. Yang keenam jam 4 berarti 4시에 친구를, jangan lupa partikel objeknya, 친구를 만나요. Ya. Yang ketujuh jam 6 berarti 6시에 집에 와요. Balik ke rumah ya. Yang kedelapan jam 7 berarti 7시에 저녁을 먹어요. Makan malam ya, 저녁을 먹어요. Yang ke-9 jam 8 berarti 8시에 nonton TV berarti 텔레비전을 봐요 ya. Yang ke-10 jam 10 berarti 10시에 기숙사에서 자요. Oke. Selanjutnya di sini kita mengisi pilihan ganda. Ya, yang pertama pilihlah kalimat sesuai dengan situasi berikut. Percakapannya yang nomor 1, 집에서 숙제해요. Kamu mengerjakan PR di rumah. Lalu di sini 아니요, blank blank blank. Nah, pilihannya yang A, 집에서 숙제해요 atau 집에서 숙제 안 해요. Karena di sini jawabannya 아니요, berarti kalimat selanjutnya merupakan kalimat bentuk negasi yang mana menggunakan partikel an. Ya, berarti jawabannya yang B. Oke. Berarti 집에서 숙제해요. 아니요, 집에서 숙제 안 해요. Gitu. Oke. Yang kedua, percakapannya 지금 학교에 가요. Sekarang kamu pergi ke sekolah.
Di sini anio. Nah, pilihannya hakyoe gayo atau hakyoe anggayo. Ini sama seperti nomor 1, masih menggunakan partikel negasi yaitu an. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Selanjutnya yang ketiga. 몇 시에 일어나요? Jam berapa kamu bangun? Yang A jawabannya 네, 7시에 일어나요 atau B, 7시에 일어나요. Yang tepat jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena pertanyaannya ini tidak menanyakan iya atau tidak. Kecuali pertanyaannya seperti ini. 7시에 일어나요? Baru dijawab 네, 7시에 일어나요. Gitu. Oke. Selanjutnya yang keempat. Ya. 언제 공부해요? Kapan kamu belajar? Jawabannya 저녁에 공부해요 atau 네, 저녁에 공부해요. Jawabannya seperti yang nomor 3 tadi. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, tidak pakai ne atau anio. Kenapa? Karena pertanyaannya bukan seperti ini. 저녁에 공부해요. Kalau pertanyaannya 저녁에 공부해요 baru bisa dijawab 네, 저녁에 공부해요. Gitu, oke. Yang kelima, percakapannya 8시 30분에 뭐래요? Jam 8 jam setengah 9 ya, jam 8.30 kamu lakukan apa? Kamu ngapain gitu ya. Yang A, 8시 30분에 학교에 가요 atau 8시 30분에 학교에 가요. Nah, ini jawabannya dua-duanya sama, jadi kalian bisa pilih A atau pilih B. Ya, sama-sama benar. Pilih B deh. Oke, next, nomor 6. 지금 몇 시예요? Sekarang jam berapa? Yang A, 7시 30분이에요 atau 7시 30분이에요. Antara jawaban A dan B sebenarnya ini maksudnya adalah sama-sama jam 7 ya. Tapi yang di pelajaran yang sudah kita pelajari, kalau mengutarakan jam itu menggunakan angka Korea ya. Kalau untuk menitnya baru menggunakan angka yang serapan dari Cina. Jadi 7 di sini ini pakainya ilgop, bukan cil. Oke, selanjutnya kita diminta untuk membaca percakapan lalu menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, kita baca dulu sambil diartikan. Oke, ini percakapan antara Jongwoo dan Sinta. Ya, Sinta 씨, 아침에 보통 몇 시에 일어나요? Sinta biasanya pada pagi hari bangun tidur jam berapa? 보통 7시에 일어나요. 정우 씨는 몇 시에 일어나요? Biasanya bangun tidur pada jam 7. 정우, kamu bangun tidur pada jam berapa? Oke, 저도 7시에 일어나요. Saya juga bangun tidur jam 7. 아침에 운동해요. Apakah kamu olahraga di pagi hari? Sini lanjut. 아니요, 저는 운동을 안 좋아해요. Tidak, saya tidak suka olahraga. 정우 씨는 아침에 운동해요. 정우, kamu berolahraga di pagi hari. Di sini, 네, 저는 아침에 축구를 해요. Ya, saya bermain sepak bola pada pagi hari. 축구를 해요. Lalu di sini, 몇 시에 학교에 가요? Jam berapa pergi sekolahnya? Jam berapa pergi ke sekolah?
8시 30분에 가요. perginya jam setengah 9. 학교에서 몇 시에 수업이 시작해요? Kelasnya mulai jam berapa? Di sekolah, kelasnya mulai jam berapa? 9시에 시작해요. mulainya jam 9. 몇 시에 수업이 끝나요? Jam berapa kelasnya selesai? 오후 1시에 수업이 끝나요. Kelasnya selesai jam 1 PM atau jam 1 siang. Oke, di sini yang pertama, pada jam berapa serta apa yang dilakukan, catatlah dalam memo. Yang pertama ini untuk Jongwoo, yang kedua untuk Sinta. Jam 7, Jongwoo bangun tidur. Lalu jam 8.30, apa yang dilakukan oleh Jongwoo? Kita lihat di sini. Sinta bilang, 8시 30분에 가요. Maksudnya 학교에 가요. Mungkin mereka satu sekolah, jadi Jongwoo nanya pergi ke sekolah jam berapa? Perginya jam 8.30. Jadi kita bisa tulis menjadi 학교에 가요. 학교에 가요. Oke. Kemudian yang kedua untuk Sinta jam 9. Tadi agendanya adalah 수업이 시작해요. Ya, di sini. Mulai kelasnya dimulai jam 9. Berarti kita bisa tulis di sini 수업이 시작해요. Lalu jam 1-nya, jam 1 siang, kelasnya selesai. Berarti 수업이 끝나요. Oke. Yang kedua, di sini pertanyaannya adalah Sinta 씨는 운동을 좋아합니까? Apakah Sinta suka olahraga? Menurut percakapan yang tadi, Sinta tidak suka olahraga ya. 저는 운동을 안 좋아해요. Berarti kita bisa jawab. Berarti di sini kita bisa jawab 아니요. 운동을 안 좋아합니다. Oke. Selanjutnya di sini juga ada percakapan lagi. Lalu ada pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Oke, kita baca dulu percakapannya dan kita artikan. Yang pertama ini percakapan Eddie dan Eugene. Oke. Eugene 씨는 보통 오후에 뭘 해요? Eugene biasanya kalau siang sampai ke sore hari itu melakukan apa? 오후. Ya, 2시에 도서관에 가요. 공부해요. Jam 2 pergi ke perpustakaan belajar. Lalu di sini 4시에 시내 가요. 쇼핑해요. Jam 4 pergi ke pusat kota berbelanja. 몇 시에 저녁을 먹어요? Kamu makan malamnya pada jam berapa? Di sini 7시에 저녁을 먹어요. Makan malamnya jam 7. Eddie 씨는 몇 시에 먹어요? Kalau Eddie makan malamnya jam berapa? 저는 7시 30분에 먹어요. 8시에 방에서 숙제해요. Saya makannya jam setengah 8. Lalu di sini pada jam 8 mengerjakan PR di kamar. Oke. 저는 8시에 책을 읽어요. Saya membaca buku di jam 8. 9시에 텔레비전을 봐요. Saya menonton televisi pada jam 9. 저는 텔레비전을 안 봐요. Saya tidak menonton televisi. 음악을 들어요. Mendengarkan musik. Pertanyaan yang pertama, Eugene 씨는 오후에 도서관에서 공부해요. Apakah Eugene belajar di perpustakaan pada siang hari? Ya, di sini yang pergi ke
perpustakaan adalah Eugene. Jam 2 dia pergi. Jadi jawabannya adalah betul atau ne. Kemudian yang nomor 2 di sini, Edi 씨는 9시에 텔레비전을 봐요. Apakah Edi menonton TV jam 9? Di sini keterangannya, 저는 텔레비전을 안 봐요. Saya tidak menonton televisi. Berarti jawabannya 아니요. Oke, yang nonton TV adalah Eugene. Kemudian pertanyaan yang nomor 3 di sini, Eugene 씨는 음악을 들어요. Apakah Eugene mendengarkan musik? Jawabannya 아니요. Karena siapa yang mendengarkan musik? Yang mendengarkan musik adalah Edi. 음악을 들어요. Oke. Oke, lanjut. Di sini masih ada satu teks panjang. Kita baca lalu artikan dan menjawab. Ada 5 pertanyaan di bawahnya. Ya. Oke. 안녕하세요. Halo. 저는 에디예요. Saya Edi. Indonesia 사람이에요. Saya orang Indonesia. 저는 한국에서 한국말을 배워요. Saya belajar bahasa Korea di Korea. 한국대학교에서 배워요. Saya belajar di Universitas Korea. 저는 한국대학교 기숙사에서 살아요. Saya tinggal di asrama Universitas Korea. Ya, di sini ada kata sarayo. Sarayo di sini dari kata salda. Lanjut. 아침 7시에 일어나요. Saya bangun tidur pada jam 7 pagi. 7시 반에 세수를 해요. Jam 7.30 mencuci muka. 8시에 식당에서 아침을 먹어요. Saya makan pagi atau sarapan di kantin atau di tempat makan, ruang makan, restoran. Di sini mengandung banyak arti pada jam 8. Ya, bisa dia mungkin makannya di kantin asramanya. Tuh, oke. 맛있어요. enak. 8시 30분에 학교에 가요. Pergi ke sekolah jam setengah 9. 9시에 수업을 시작해요. Kelasnya mulai jam 9. 12시 50분에 수업이 끝나요. Jam 12 lebih 50 menit kelasnya selesai. 오후 1시에 식당에서 점심을 먹어요. Makan siang di kantin jam 1 siang. Ya, 오후 2시에 도서관에 가요. Jam 2 siangnya pergi ke perpustakaan. 도서관에서 인터넷을 해요. Jadi dia bermain internet atau internetan di perpustakaan. 한국말 공부를 해요. Belajar bahasa Korea. 오후 6시에 식당에서 저녁을 먹어요. Makan malamnya itu jam 6 sore di kantin. 7시에 농구장에서 농구를 해요. Main basket di lapangan basket jam 7. Lalu di sini 8시에 기숙사에서 목욕을 해요. Mandi di asrama jam 8. 9시에 숙제를 해요. Jam 9 mengerjakan PR. 10시에 자요. Jam 10 tidur. 한국 생활이 재미있어요. Kehidupan di Korea menyenangkan. Pertanyaan pertama, Edi 씨는 몇 시에 세수를 해요? Jam berapa Edi cuci muka? Tadi di sini
Edi menjelaskan bahwa dia cuci muka itu jam 7.30. Ya, berarti jawabannya yang ilk opsi ban. Oke, ban itu kan lebih 30 menit. Yang kedua, 몇 시에 수업이 끝나요? Jam berapa kelasnya selesai? Tadi kelasnya selesai jam 12.50. 12시 50분에 수업이 끝나요. jawabannya berarti di sini 12시 50분. Oke, yang ketiga. 혜디 씨는 저녁에 축구를 해요? Apakah Edi bermain bola di sore hari? Jawabannya Anio. Kenapa? Karena dia main basket. 농구를 해요. Jawabannya yang B, Anio. Oke. Edi 씨는 어디에서 인터넷을 해요? Dia bermain internet di mana? Tadi dia menjelaskan bahwa dia internetan di 도서관에서 인터넷을 해요. Di perpustakaan. Jadi kita bisa tulis di sini 도서관에서 인터넷을 해요. Oke, pertanyaan terakhir. Edi 씨는 몇 시에 어디에서 숙제를 해요? Edi jam berapa dan di mana mengerjakan PR? Berarti jawabannya yang ini. Dia mengerjakan PR jam 9. Ya. Hopsie 숙제를 해요. Di mana? Di asrama. Berarti kita bisa jawab 하홉시에 기숙사에서 숙제를 해요. Ya, mengerjakan PR di asrama pada jam 9. Oke, habis. Sekian dulu video mengerjakan materi workbook bab 5. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kita akan belajar lanjut ke modul bab 6. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan kalau kalian ada masukan, kalian bisa tulis komentar di bawah. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Bye-bye. Yay! Thank you for watching!